Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Munawar selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Selawi. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husni Faqih selaku Ketua Takmir Masjid Agung Selawi. Yang terhormat Al-Mukarram pemandu kita bersama Kiai Haji Hanif, mudah-mudahan semuanya beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syamsul Arifin dan seluruh para kiai, para asatid, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita yang sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit. Barokah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan virus yang bikin kita mencekam diusir oleh Allah. Negara kita menjadi negara yang sehat, negara yang aman, negara yang barokah, negara yang disiram rahmat Allah. Pemimpin-pemimpinnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita kita semua disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, doa kita saat sekarang ini di tempat ini diijabahi oleh Allah. Pertama, kita berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah. Yang kedua, tadi baru saja kita mendengarkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pembacaan Maulid, kalau dibaca sejarah kehidupan orang yang soleh, tanzilur rahmah, Allah menurunkan hujan rahmat. Apalagi yang dibaca Ra'sus Solihin, pimpinan orang soleh, minal awwalin wal akhirin, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya hijab mata kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat bahwa di tempat ini banjir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu pulang dari tempat ini jiwanya lebih tenang, keadaannya lebih baik, dan hidup kita akan berubah menjadi hidup yang lebih baik.
Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang hikmah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, butuh waktu beratus-ratus tahun para hadirin. Ya, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusianya belum lahir, namanya sudah lahir. Shallu ala Nabi Muhammad. Manusianya belum lahir, namanya sudah lahir. Nabi Adam sudah mengenal Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Nuh, seluruh para nabi. Kalau bahasa ekonominya, Allah sudah mempromosikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita patut bersyukur ibu-ibu, dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada umat seindah, semulia kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf kalau saya mengatakan tidak ada nabi seperti Nabi Muhammad, bukan merendahkan nabi yang lain. Seluruh para nabi adalah manusia-manusia pilihan Allah. Seluruh para nabi dan para rasul wajib kita hormati. Para hadirin, pagi hari ini saya ingin mencuplik sedikit rahasia sukses dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita semua pengen sukses apa enggak? Tiru rahasia suksesnya Rasulullah. Diawali dari zaman jahiliyah. Dari zaman apa? Zaman jahiliyah itu bapak-bapak, ibu-ibu seluruh dunia, tapi paling bobrok memang di Jazirah Arab. Jadi zaman jahiliyah itu seluruh dunia, zaman semuanya jahiliyah, tapi paling bobrok di Jazirah Arab. Iya. Di zaman jahiliyah, Bapak Ibu, ada juga pakar-pakar dan ilmuwan-ilmuwan dari Roma dan Bizantium. Mereka mengatakan untuk mengobati manusia jahiliyah membutuhkan waktu 300 tahun. Untuk mengobati penyakit jahiliyah membutuhkan waktu berapa tahun? 300 tahun. Tapi sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobati penyakit jahiliyah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi berapa tahun? 23 Allah. Sulapan ini. Ya, disulap oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, mereka pakar-pakar mengatakan butuh waktu berapa tahun? Tapi nyatanya Rasulullah merubah penyakit, menyembuhkan penyakit jahiliyah berapa tahun? Iya, 23 tahun. Betul, itu semua pertolongan Allah. Betul, itu semua perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita telusuri apa sih kunci suksesnya yang sebetulnya 300 tahun cukup dengan 23 tahun. Iya. Kalau saya tadi mengatakan Bapak Ibu pengen sukses, niru Rasulullah. Diperintah oleh Allah Subhanahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu, sebetulnya kunci sukses, rahasia sukses yang ditempuh oleh Rasulullah segudang dan sederet, tapi intinya ada 3. Kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, kita akan sukses dunia akhirat. Amin. Intinya ada berapa? 3. Pertama, mahabbah. Pertama apa? Mahabbah. Yang kedua, akhlak. Yang kedua apa? Akhlak. Yang ketiga, ikhlas. Sekali lagi, ada 3. Pertama, mahabbah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa mewujudkan 3 ini dalam kehidupan kita. Hidup kita akan indah,
hidup kita akan bahagia, hidup kita akan sukses, dan kita di akhirat nanti akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pertama apa? Apa itu mahabbah? Cinta. Paling asik ngomong cinta. Ya, cinta itu indah. Cinta itu sumber kedamaian. Cinta itu sumber segala yang menjadikan hidup kita bahagia dunia akhirat. Pertama apa? Cinta. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, hampir seluruh para nabi yang diutus oleh Allah itu melaknat umatnya. Melaknat umatnya. Lihat para hadirin, Nabi Nuh alaihissalam, umatnya dilaknat, akhirnya Allah perintah supaya bikin perahu. Datang apa? Banjir. Datang apa? Umatnya menjadi bangkai-bangkai. Ketika umatnya menjadi bangkai, malah nabinya bahagia. Rasain loh jadi bangkai. Allah, maaf, kita syukur, alhamdulillah. Kalau kita jadi umatnya Nabi Nuh, kita jadi apa, Bu? Na'udzubillah. Kita lihat umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Umatnya nantang, nabinya tidak sabar. Umatnya Nabi Syuaib mengatakan, Syuaib, manggilnya aja Syuaib. Syuaib, kalau betul-betul kamu utusan Allah, sampaikan kepada Tuhanmu, kirimkan angin, jangan sepoi-poi basah saja. Angin yang kenceng, kami semua pengen lihat langit, katanya. Umatnya nantang, nabinya emosi, ya Allah, umatku menantang, ya Allah, kirim saja angin yang kenceng, biar umatku terbang, nanti di atas sana jatuhkan saja umatku. Umatnya jatuh, penyek para hadirin umatnya. Na'udzubillah. Coba kita syukur kalau jadi umatnya Nabi Syuaib gimana, Bu? Ini dalam rangka syukur ya. Coba Bapak Ibu, ini ngomong-ngomong nikmat, baca Al-Quran. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk menghitung nikmat. Pasti tidak mampu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mengenal nikmat. Mengenal nikmat. Ayo Bapak Ibu, kalau pengen sukses, pengen bahagia, selalu mengenal nikmat. Mengenal apa? Nikmat. Sekali lagi para hadirin, Nabi Yakub alaihissalam, umatnya menantang Allah. Kata umatnya ngomong, Yakub, ngomong sama Tuhanmu, ya, kalau mau turunkan hujan, sekali-kali hujan batu. Sekali-kali hujan apa? Nabi Yakub ngomong, ya Allah, umatku menantang, turunkan saja batu-batu yang besar dari langit. Batu besarnya seperti kerbau, ibu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Hancur apa enggak? Ya Allah, alhamdulillah. Kalau kita jadi umatnya Nabi Yakub, kena hujan apa, Bu? Alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau diceritakan banyak, Bu, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Isa minta sama Allah, ya Allah, umatku hancurkan saja. Na'udzubillah. Di saat-saat para nabi dan para rasul melaknat umatnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga. Cinta apa cinta? Cinta apa cinta? Itu Nabi Nuh, Nabi Yakub, Nabi Syuaib ingin umatnya hancur, malah Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Seneng apa seneng, Bu? Tapi nanti dulu ada tiketnya. Ada apa?
tiketnya, ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ada enggak yang tidak mau masuk surga? Banyak. Siapa orang yang mendaftarkan diri masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Rasulullah mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, mau daftar masuk surga? Dengarkan nih informasi penting dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini namanya informasi cinta. Informasi apa? Cinta. Kata Rasulullah, umatku yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, itu umatku yang akan masuk surga. Umatku yang tidak mau mengikuti aku, umatku yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mau masuk surga. Maaf Bapak Ibu, Bu, ya, semuanya dengarkan. Ini informasi penting ya Bu. Ya, informasi penting. Saya sebetulnya pagi hari ini di Kuningan, tapi undangannya terlambat duluan Masjid Agung. Alhamdulillah. Ibu-ibu mau ngaji sama saya? Saya bersyukur, alhamdulillah, pemerintah daerah Kabupaten Brebes memperbolehkan saya membuka pengajian rutin mulai besok hari Senin jam setengah 10 sampai jam setengah 12 di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang. Insya Allah bareng-bareng kita ngaji. Bu, pengajian saya rutin setiap hari Senin, namanya pengajian Nata Urip. Pengajian apa? Nata Urip. Sesuatu kalau ditata indah apa enggak? Saya kepingin umat Islam hidupnya indah. Sallu ala Nabi Muhammad. Umatku yang mau taat kepadaku, melakukan sunnahku, itu umatku yang akan masuk surga. Umatku yang tidak ikut aku, tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau masuk surga. Bapak Ibu, Bu, di akhirat tempat hanya berapa? Surga sama apa? Surga sama apa? Kalau saya yang ngomong, yang ikut saya masuk surga, yang tidak mau ikut masuk. Tapi Nabi tidak ngomong neraka. Ini dari cintanya. Umatku yang mau ikut aku masuk surga, yang tidak mau ikut aku tidak mau masuk surga. Masuknya kemana ya Rasul? Tidak tahu. Dari cintanya kepada umat tidak mau menyebutkan neraka untuk umatnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku semuanya akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Ayo Bapak Ibu ngaji jangan buat sendiri saja ya. Informasi penting dari Nabi ini sampaikan kepada keluarga kita, supaya keluarga kita terdaftar calon-calon penduduk surga. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, mau meninggalkan kita, mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Keluarganya sudah ngumpul, sahabatnya sudah ngumpul. Rasulullah lagi sakaratul maut, semuanya meneteskan air mata. Rasulullah lisannya bergerak, tapi tidak bisa didengar. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an menempelkan telinganya pada lisan Rasulullah. Ternyata Rasulullah mau wafat, mau menghembuskan napas yang terakhir. Rasulullah sedang memanggil-manggil, ummati as-shalah, ummati as-shalah, umatku jangan sampai tinggal sholat, umatku jangan sampai tinggal sholat. Allah. Keluarganya kumpul, sahabatnya kumpul, yang dipanggil siapa? Umat. Ummati as-shalah, ummati as-shalah.
Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, cintanya kepada umat bukan di dunia saja. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kalau harus keluar dari alam dunia husnul khotimah. Semuanya akan mengalami mati apa enggak? Semuanya mau mati apa enggak? Kalau orang mati, ibu-ibu, dimasukkan lubang kubur. Setelah dimasukkan lubang kubur, yang ngubur pulang dibanguni oleh mungkar. Pernah ketemu? Kira-kira kalau ketemu kaget apa enggak? Dibanguni mungkar nakir, bangun hidup di alam kubur. Pernah kesana belum? Kaget apa enggak? Maaf, saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaan penting. Di alam kubur nanti ada temannya enggak? Enggak ada. Yang semangat jawabnya. Ada temannya enggak? Ada. Nih, mumpung ngaji dengarkan. Di alam kubur ada temannya. Di alam kubur ada siapa temannya? Amalnya sendiri. Amalnya. Ayo saya tanya lagi, di alam kubur ada temannya enggak? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi bilang enggak ada, sekarang ada. Berarti mau ngajinya manfaat. Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, amal kita yang begitu banyak yang pertama kali nemani kita di alam kubur, amal yang bagaimana? Apa? Pertama kali yang nemani kita di alam kubur apa? Sholat lima. Makanya Rasulullah mau menghembuskan napasnya dari cintanya kepada umatnya. Umat jangan tinggal umat jangan tinggal repotnya kayak apa, sibuknya kayak apa, semrawutnya kayak apa, yang satu ini jangan ketinggalan, sholat 5. Kapan-kapan saya ngaji lagi di sini khusus bicara sholat, khusus bicara, bila perlu saya praktek sholat di sini supaya sholatnya benar semuanya. Allahumma. Para hadirin, di alam kubur ada temannya enggak? Temannya siapa? Amalnya sendiri. Yang pertama kali menemani kita apa? Cintanya Nabi Muhammad SAW. Pesan, umatku jangan tinggal sholat. Malah Rasulullah pernah cerita, Bu. Kata Rasulullah, Allah itu paling sedih melihat manusia hidup pertama kali di alam kubur. Ketika dibanguni mungkar nakir. Bangun. Ini kita akan ngalami semua, Bu. Ini kita akan ngalami. Loh, Maulid Nabi kok ceritanya mati? Sebab Nabi ngajari hidup dan mati. Supaya hidupnya selamat, matinya selamat. Ketika orang hidup pertama kali di alam kubur, ini kaget, Bu. Lihat mungkar nakir, siapa itu? Padahal di Selawi kenal mungkar nakir, kenal namanya, tapi belum pernah lihat siapa itu dua orang. Aku di mana? Mana keluargaku? Mana anak cucuku? Mana rumahku? Di saat-saat paling bingung seperti ini, kata Rasulullah, ja'a rajulun, ada orang datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajahnya bercahaya, baunya harum, senyumnya begitu menawan, memeluk kita. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Orangnya yang lagi bingung tanya, man anta? Jenengan siapa? Baik sekali, indah sekali, harum sekali, menghibur aku. Siapa Anda? Yang datang mengatakan, ana sholatuka, aku sholatmu. Dipeluk. Allah. Indah apa enggak? Mungkar nakir kan banguni kita, mau nanya man robuka ya, Bu. Kira-kira kalau sudah dipeluk sama sholatnya, tanya man robuka apa enggak? Enggak usah. Inilah rahasia cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Dan Rasulullah juga memberi informasi, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, ketika orang pertama kali hidup di alam kubur bertanya, siapa dua orang itu? Aku di mana? Mana cucuku? Mana keluargaku? Mana rumahku?
ja'a rajulun natnun, ada orang tinggi besar, hitam, matanya merah, baunya busuk, walaha sautun, membawa pecuk. Membawa apa? Gemeter apa enggak orangnya? Kamu siapa? Serem sekali. Yang datang mengatakan, ana sholatuka, aku sholatmu. Orangnya ngomong, sholat subuh aja saya ndak pernah bangun. Allah, dipecut, jeder, Allah. Sengsara apa enggak? Nabi tidak ingin umatnya sengsara seperti ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, tadi ada 3. Pertama apa? Mahabbah, cinta. Itu gambaran sedikit ibu-ibu cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, di akhirat nanti bagaimana di akhirat? Ini masih ngomong sholat. Bapak Ibu, Rasulullah di satu majelis pernah mengatakan, nanti hari kiamat, hari yang ngeri, hari yang menakutkan, hari yang dahsyat, manusia kumpul menjadi satu, matahari di atas kepala kita. Semua umat kecewa kepada nabinya. Semua umat kecewa sama nabinya. Umatnya Nabi Adam minta tolong, Nabi Adam tidak bisa menolong. Bu, Nabi Ibrahim umatnya minta tolong, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di saat seluruh para nabi tidak bisa menolong umatnya, Nabi sujud di bawah arsy-Nya Allah. Sujud Nabi. Nabi berteriak bukan untuk menyelamatkan dirinya. Ummati ya Allah, umatku kepanasan, aku tidak tega ya Allah. Umatku ketakutan, aku tidak tega ya Allah. Umatku ngeri ya Allah, aku tidak tega ya Allah. Terus Nabi sujud di bawah arsy-Nya Allah sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa'tu syafa' i'tibabal jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan, kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, cari umatmu, beri syafaat, tolong umatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Buka pintu buka pintu pertama kali Rasulullah buka pintu surga. Ketika gedor-gedor pintu surga, malaikat Ridwan bertanya, man fil bab, siapa yang di pintu? Kata Rasulullah, ana Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku Muhammad utusan Allah. Kata malaikat Ridwan, bika umirtu ya Rasulullah, aku tidak boleh buka pintu surga kecuali yang menggedor engkau ya Rasulullah. Dibuka pintu surga. Bu, ini kiamat panas, kiamat ngeri, kiamat menakutkan, surga indah. Kalau model kita beles saja apa enggak? Iya, Rasulullah sudah dibuka pintu surga. Ya Rasulullah, silahkan masuk surga. Kata Rasulullah, tidak, aku akan cari umatku dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Surganya ditinggal, mencari siapa? Ummati analaha, ummati analaha. Di hari kiamat Rasulullah keliling, umatku mari ke sini, aku tunjukkan pintu surga. Mudah-mudahan kita yang terjaring. Amin. Amin. Allahumma. Bu, nerima nasi bungkus yang nerima ya, tapi tetap kupingnya ke sini, Bu. Nanti saya mau ngasih yang lebih istimewa dari itu. Mau? Doa dari Rasulullah. Mau? Sabar dulu ya. Pintu surga dibuka, Rasulullah tidak mau masuk. Kenapa ya Rasulullah? Kata malaikat Ridwan, aku mau cari umatku dulu. Cinta apa enggak? Cinta apa enggak? Allah, luar biasa, Bu. Rasulullah keliling cari umatnya. Ada seorang sahabat yang mengangkat tangan, ya Rasulullah, kan umat kumpul jadi satu nanti di hari kiamat. Bagaimana engkau bisa mencari umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ummati laha alama.
umatku ada tandanya. Umatku ada apanya? Apa tandanya ya Rasulullah? Umbu-umbunya bercahaya, wajahnya bercahaya, kupingnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya hurron muhajjalina min atharil wudu, tanda wudu di alam dun. Kira-kira Rasulullah gampang nggak nyarinya? Tuh umatku, ayo sini masuk surga. Tuh umatku, ayo sini. Keliling Rasulullah sampai dalam riwayat jinjit, ngerti jinjit tuh? Mana lagi umatku? Maaf, ada kisah imajinasi bu. Ada orang yang ikut terus Rasulullah cari umat. Lama-lama orang ini ngomong, Rasulullah yang jauh-jauh dipanggil, kok yang dekat nggak dipanggil? Rasulullah noleh, kamu umatku? Iya, kok gelap gitu? Ini Rasulullah cintanya bu. Tuh lihat umatku bercahaya, kenapa kamu gelap? Kamu umatku? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu gelap? Apa anda sholat? Apa anda wudu? Wudu ya Rasulullah, tapi 1 tahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Allah. Bu, Rasulullah ngomong, surga tidak menerima orang gelap. Orangnya nangis bu. Aku harus masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah bisa, tapi harus dicuci dulu. Di mana nyucinya Rasulullah? Itu tuh. Loh, kok mulat-mulat ya Rasulullah? Itu cuciannya. Bu, cintanya Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Lebih baik dicuci di dunia lewat wudhu dan sholat, apa dicuci nanti di akhirat? Sampaikan kepada anak-anak kita ya bu, sampaikan kepada keluarga kita. Malah kalau bisa hari Ahad kan libur ya bu, bawa anak kita ngaji supaya dapat barokah, bawa anak kita ngaji supaya dapat rahmat, bawa anak kita ngaji supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Pengen gak sih anaknya soleh-solehah? Di rumah ditinggal dengan siapa? Bu, Allah. Ada 3 kunci sukses Rasulullah. Pertama apa? Mahabbah, cinta. Bu, terus kepengin enggak? Tiru Nabi Muhammad SAW. Suami cinta sama istri cinta sama suami, orang tua cinta sama anak dididik cinta sama orang tua, tetangga sama tetangga saling mencintai. Jujur saja, ada yang sering merengut sama tetangganya enggak? Ayo berubah ngajinya. Nanti di alam akhirat Nabi mengatakan, kamu sih wajahnya bercahaya, ya, tangannya bercahaya, tapi sayang ada belangnya. Kenapa sih ya Rasulullah? Karena kamu sering merengut sama tetangga. Maaf, tetangga itu ujian paling berat ya bu ya. Ujian paling berat, tapi nanti diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Amin. Sabar apa sabar? Kadang-kadang gara-gara ayam tangga sama tangga pelolot-pelototan ya bu. Ayamnya yang ketawa, loh manusia tuh. Na'udzubillah. Maaf, ini ngomong cinta panjang ya bu ya. Maaf, tadi inget-inget ya. Jangan cerita cintanya Rasulullah saja. Wujudkan cinta kita sesama manusia. Bu, apalagi manusia. Ada orang dimasukkan surga karena memberi minum sama anjing kehausan. Ada seorang wanita yang solihah dimasukkan ke neraka karena menyiksa kucing. Menyiksa apa? Kadang-kadang ibu-ibu di kampung, saya juga orang kampung, tahu kok rahasianya orang kampung. Ibu-ibu kadang-kadang sama tangga darani ora wani dia loh. Itu setan itu bu. Betul apa enggak? Ngomong saja ini, ngomel saja.
Disangkanya saya ndak bisa ngomel, darani ora wani. Aduh. Satu saat ibu-ibu, ini hadis sahih. Ini Rasulullah, ini sahabat Abu Bakar. Lagi duduk berdua, tiba-tiba datang orang mencaci maki sahabat Abu Bakar. Rasulullah tetap menemani. Ketika dicaci maki sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Abu Bakar tidak kuat membalas. Apa? Darani ora wani. Sahabat Abu Bakar membalas, mencaci lagi, Rasulullah pergi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, dari tadi aku dicaci maki, engkau duduk saja mendampingi aku, sekarang aku membalas, kok engkau pergi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu Abu Bakar tadi dicaci maki, aku melihat di atas kepalamu ada malaikat. Ketika kamu menjawab, malaikatnya pergi, yang datang setan. Bu, mau sabar apa mau membalas? Kalau sabar sama malah, kalau membalas sama. Ini jangan ngomong setan di sini. Ngomong setannya ketika kita enek sama tetangga. Saya juga punya tetangga, Bu. Kadang-kadang tetangga, ya namanya tetangga, namanya manusia. Tapi kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan tetangga kita dapat hidayah. Amin. Allahumma, ayo nanti kepanjangan. Ada 3 tadi kunci suksesnya. Pertama apa? Cinta. Yang kedua akhlak. Yang kedua apa? Akhlak itu kalau bahasa kita sopan, toto, ya. Kalau dalam bahasa Islam, akhlak itu apa? Saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati Allah. Itu dalam bahasa Islam. Saling hormat menghormati. Sentralnya akhlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya akhlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu, ini saya beri contoh aja ya Bu. Bapak-bapak dengar ya Pak. Begini, ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Namanya siapa? Ada sahabat namanya Sa'ad. Jamaah, sholat jamaahnya sama Rasulullah 5 kali tidak pernah ketinggalan. 5 kali tidak pernah ketinggalan. Tapi aneh sahabat Sa'ad, setiap sholat sofnya paling belakang, sofnya paling, tapi lurus dengan Rasulullah. Nanti Rasulullah habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ngadep jamaah seperti ini. Itu sahabat Sa'ad yang paling belakang, lehernya dipanjangkan gini. Kalau bahasa Jawanya ngelodot ya, gini. Rasulullah ngamati, sahabatku itu Sa'ad kalau sholat pasti paling belakang, tapi lurus dengan aku. Nanti habis sholat ngelodot gini. Subhanallah. Satu saat Rasulullah penasaran. Ketika selesai sholat, sahabat Sa'ad lagi memanjangkan lehernya begini. Rasulullah melambaikan tangannya. Sa'ad, ta'al, udnu ilayya. Sa'ad, sini dekat. Sa'ad dari belakang, tangannya gini. Tidak usah Rasulullah. Yang penting aku sudah melihat wajahmu ya Rasulullah. Aku kalau sudah melihat wajahmu, hidup ini indah ya Rasulullah. Aku sudah melihat wajahmu, kayak orang haus diminumi ya Rasulullah. Kayak orang kenyang dikasih makan ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah. Di dunia dengan mimpi, di akhirat dengan mendampingi Rasulullah mendapat syafaat. Amin. Sahabat-sahabat tadi namanya Sa'ad. Rasulullah begini terus, kesini Sa'ad, kesini Sa'ad. Sahabat Sa'ad gini terus. Tidak perlu ya Rasulullah, cukup dari kejauhan. Terus Rasulullah melambaikan tangannya. Akhirnya sahabat Sa'ad didorong-dorong oleh temannya sampai di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Sa'ad di depan Rasulullah, Rasulullah mengulurkan tangan, ngecak apa? Salaman. Sahabat Sa'ad malah tangannya disembunyikan. Enggak ya Rasulullah, saya enggak mau jabatan tangan dengan engkau. Rasulullah kaget. Sahabat semesjid kaget lagi. Kenapa Sa'ad? Kok diajak berjabatan tangan dengan Rasulullah, tangannya disembunyikan? Rasulullah mengatakan, Sa'ad, orang Islam sama orang Islam kalau ketemu ya jabatan tangan.
Kata Sa'ad, ngerti ya Rasulullah saya, tapi tidak mau. Saya ngerti tapi saya tidak mau. Rasulullah tanya, Sa'ad, sebabnya apa sih tidak mau salaman? Ya Rasulullah, saya tukang pacul. Saya tukang, tangan saya kasar, tangannya kasar. Lihat tanganmu ya Rasulullah kayak sutra, tanganmu halus ya Rasulullah, tanganmu baunya harum ya Rasulullah. Aku malu tangan kasar nempel dengan tanganmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dirayu sama Rasulullah tidak mau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Saat kalau tidak mau salaman, coba pengen tahu sih tangan kasarnya seperti apa. Kayak apa tangannya tukang pacul? Kasarnya seperti apa? Sahabat Sa'ad mengulurkan tangan kasar tukang pacul. Tangan kasar itu ditangkap sama Rasulullah, dicium oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat Sa'ad hampir pingsan, salaman tidak mau malah dicium. Sambil mencium tangan kasar tukang pacul, Rasulullah mengatakan, "Hadza yadu ahlil jannah." Ini tangan kasar calon penduduk surga. Walaupun pekerjaannya repot, tapi tidak pernah tinggal sholat jamaah. Allah menghormati apa enggak? Tangannya tukang pacul Allah. Jangan ada di antara bapak-bapak ibu-ibu yang sombong. Yang apa? Baru beli sepeda motor kredit bisa. Sama tangga undang linguk, ada apa enggak? Ada apa enggak? Tapi enggak di sini enggak. Di sini. Jangan ada yang begitu. Baru bangun rumah tidak senyum sama tangga. Naudzubillah, sombong, tidak akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ayo para hadirin, akhlak itu toto kromo. Sopan dalam Islam saling hormat, Allah. Yang ketiga apa yang ketiga? Ikhlas. Pertama mahabbah. Yang kedua Ini cerita akhlaknya Rasulullah ya sampai duhur dah selesai. Ya Bu ya. Yang ketiga apa? Apa itu ikhlas? Kita sering dengar ikhlas. Ya. Al-Imam Ibnu Ilan mengatakan ikhlas tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhlukin. Yang namanya ikhlas memurnikan segala amal kita khusus karena ingin mendapatkan ridho Allah tanpa menunggu penilaian manusia. Itu namanya ikhlas. Jelas Bu? Satu saat Rasulullah didatangi sahabat. Ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Kata Rasulullah, nanti dulu aku akan tanya sama Jibril. Jibril datang, Rasulullah tanya, Jibril, ikhlas itu apa? Kata Jibril, nanti dulu aku mau tanya sama Allah. Mau tanya sama, ketika Allah ditanya, mal ikhlas ya Allah, ikhlas itu apa? Allah mengatakan, al ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itulah rahasiaku. Aku berikan kepada orang yang mau melatih dirinya untuk menjadi orang ikhlas. Jadi ikhlas itu butuh latihan ya Bu. Butuh apa? Latihan. Ayo kita melatih diri untuk ikhlas. Bapak Ibu, kalau kita bisa ikhlas, kitanya sudah mati, amal kita terus berjalan. Kitanya sudah mati, anak kita menjadi soleh dan soleh. Allah. Pertama mahabbah, kedua akhlak, ketiga ikhlas. Satu contoh para hadirin. Di Madinah itu di pojok ada rumah gubuk. Ngerti gubuk ya Bu? Reak. Sudah gubuk reak. Di dalam gubuk itu ada orang laki-laki sudah tua, buta, Yahudi. Orangnya laki-laki, tua, picek. Ya Bu? Yahudi. Tiap hari Rasulullah datang. Rasulullah tanya, Pak sudah makan? Belum, tidak ada yang dimakan. Rasulullah pulang, ambil roti, dipencet-pencet sampai empuk, disuapin orang Yahudi itu. Disuapin, dikasih minum.
Kalau Rasulullah mau pulang, permisi Pak, saya mau pulang. Orang ini gak ngerti yang nyuapin Rasul. Yahudi musuhnya Rasul. Yahudi itu ngomong, saya mau pulang, kata Rasulullah. Yahudi ngomong, ya saya pesan supaya besok kesini lagi. Kata Rasulullah, iya kesini lagi. Nggak ngomong insya Allah. Orang Yahudi, ya Bu, waktu Rasulullah bilang iya, tapi pesan saya, kata orang Yahudi, kamu besok bisa kesini lagi, syaratnya satu. Apa sih syaratnya? Jangan deket-deket sama Muhammad. Yang nyuapin siapa? Allah. Kalau model kita gimana Bu? Nih ikhlas nih, ikhlas biar tahu. Contoh ikhlas ini Bu. Nabi ngomong lagi, apa syaratnya Pak? Jangan deket-deket sama Muhammad. Rasulullah tanya, kenapa sih Muhammad? Muhammad itu pengacau. Muhammad itu bikin kesenjangan. Muhammad itu bikin ribut di sini. Malah Rasulullah mengatakan, terima kasih Pak atas nasihatnya. Datang lagi Rasulullah nyuapin lagi. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat diganti oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika selesai urusan umat, datang ke rumah Rasulullah, istrinya Rasulullah namanya Siti Aisyah, itu putrinya sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar mengatakan, Aisyah, yang biasa dilakukan Rasulullah sudah aku lakukan. Kata Aisyah, ada satu Pak yang belum. Apa sih? Nyuapin Yahudi buta gitu di sana. Oh ya, sini rotinya. Biasanya Rasulullah dipencet-pencet dulu supaya empuk. Ini sahabat Abu Bakar datang langsung selonong aja. Yahudi kaget, dipegang tangannya. Ini tangan kok ndak empuk seperti biasa, kata Yahudi buta. Rotinya kan seperti biasa. Siapa sih kamu? Kata sahabat Abu Bakar, sudahlah dimakan saja yang penting kenyang. Enggak, saya mau tanya, siapa kamu? Sahabat Abu Bakar mengatakan, aku Abu Bakar Siddiq. Yahudi ini kaget, Abu Bakar yang tiap hari nyuapin aku siapa? Kata Yahudi itu yang nyuapin jenengan tiap hari itu Muhammad Rasulullah sallallahu ala Nabi Muhammad. Yahudi teriak, yang nyuapin aku tiap hari Muhammad, luhur Muhammad. Padahal aku ngomong jangan deket-deket sama Muhammad. Padahal aku ngomong Muhammad pengacau, Muhammad bikin ribut, tapi Muhammad tiap hari nyuapin aku. Berteriak orang itu, Yahudi mengatakan, Abu Bakar, ayo ulurkan tangannya. Aku sekarang percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Rasulullahnya sudah wafat. Barokahnya ikhlas. Allah luar biasa Bapak Ibu. Ingat-ingat Rasulullah manusia paling sukses. Rahasia suksesnya banyak. Di antaranya berapa? Mahabbah, akhlak, cinta. Ikhlas. Mahabbah, akhlak. Sudah jam. Masih ada waktu. Ya. 7:30. Ya. Pas nanti jam 8 kita selesai ya. Ya, insya Allah ngaji lagi yang mau besok hari Senin di pesantren Darus. Para hadirin Bapak Ibu, saya tadi janji akan ngasih doa sama dari Rasulullah. Namanya doa anti miskin, doa anti melarat. Pasti ibu-ibu kalau ngomong melarat ingetnya uang. Betul apa enggak Bu? Padahal yang namanya melarat bukan uang saja. Ngakunya orang Islam tapi sholatnya satu hari 2 kali, Isya sama maghrib. Melarat apa enggak? Ngakunya orang Islam, umatnya Kanjeng Nabi tapi masih mau ngerasani. Melarat apa enggak? Ngakunya orang Islam tapi masih cekcok sama tetangga. Melarat apa enggak? Insya Allah sehat semua, amin. Insya Allah ekonominya juga enggak melarat, amin. Dengarkan dulu ibu-ibu, ini doa luar biasa tapi ada riwayatnya. Doa ini ada apa? Riwayatnya.
Jadi Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam hadis sahih meriwayatkan satu saat Rasulullah kedatangan tamu namanya sahabat Abu Dzarrin. Sahabat siapa? Ketika Rasulullah lagi berbincang-bincang dengan sahabat Abu Dzarrin, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril melihat Rasulullah. Malaikat Jibril melihat sahabat Abu Dzarrin. Rasulullah melihat malaikat Jibril, tapi sahabat Abu Dzarrin tidak melihat malaikat Jibril karena manusia biasa. Jelas, Bu? Jadi tamunya namanya sahabat siapa? Abu Dzarrin. Sahabat Abu Rasulullah ingin mengenalkan supaya malaikat Jibril kenal dengan sahabat Abu Dzarrin. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ata'rifuna Abu Dzar?" Malaikat Jibril, sudah kenal belum sama sahabatku Abu Dzarrin? Dengarkan, Bu, jawabannya malaikat Jibril, Pak, mengejutkan. Rasulullah aja terkejut. "Ya Rasulullah," kata malaikat Jibril, "Anna Abu Dzar hadza a'rafu minhu sama fil ard." Sahabatmu ini Abu Dzar lebih dikenal di kalangan malaikat. Malaikat salangit kenal semuanya. Allah, istimewa apa enggak? Beres apa enggak? Mau daftar? Jadi hamba Allah yang dikenal oleh malaikat selangit. Mau? Dengarkan. Rasulullah terkejut. Limada ya Jibril? Sebabnya apa Jibril? Kok sahabatku Abu Dzar dikenal oleh malaikat selangit? Sebabnya apa Pak Abu Dzar? Katanya malaikat Jibril, sebabnya sahabatmu ini Abu Dzar tidak tinggal sholat jamaah 5 waktu. Sahabat Abu Dzar selalu jaga lisan, dan istimewanya punya doa 1 tapi isinya 10. Punya doa 1 tapi isinya 10. Spontan Rasulullah tanya sama sahabat Abu Dzar, "Alaka doaun asyru kalimat ya Abu Dzar?" Apa punya doa yang 1 tapi isinya 10 kalimat? Betul ya Rasulullah. Itu intinya dari jenengan saya gabung-gabungkan. Setelah dibaca oleh sahabat Abu Dzar, Rasulullah ingin semua umatnya baca doa ini. Sebelum nanti doanya saya baca, saya terangkan dulu ya. Rasulullah mengatakan orang yang baca doa ini 1 kali setiap habis sholat, imannya tambah kuat. Imannya tambah kuat. Orang yang baca doa ini setiap habis sholat 1 kali, kalau ibadah khusyuk. Jujur saja Bapak Ibu, kalau kita sholat banyak khusyuknya apa banyak ngelambiarnya? Ternyata penyakitan ya Pak ya. Insya Allah ini obatnya datang, amin. Kata Rasulullah, orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, ilmunya bermanfaat. Orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, jauh dari berbagai bencana. Orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, tangannya di atas. Tangannya di mana? Berarti mampu apa miskin? Mampu. Ketika Rasulullah menerangkan, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, al jannatu mushtaqatun ilaih." Surga rindu kepada orang yang baca doa ini. Allah. Saya baca doanya ya. Isinya berapa? 10. Dihitung. Allahumma inni as'aluka imanan daima, wa as'aluka qalban khashi'a, wa as'aluka ilman nafi'a, wa as'aluka yaqinan shadiqa, wa as'aluka dinan qayyima, wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa as'aluka tamamal afiyah, wa as'aluka dawamal afiyah, wa as'aluka syukra alal afiyah, wa as'aluka al-ghina anin nas. Yang sudah hafal sama yang belum hafal banyak mana? Belum hafal? Kalau saya baca 3 kali hafal apa enggak? Banyak makan rujak ada terasa. Bu, ini saya bawa tulisannya. 1.500 lembar. Ya Bu? Mau? Harganya berapa? Gelangnya dicopot 1 belum dapat. Harganya toilet, ya di sini. Toilet lagi dibangun. Apa? Tempat wudhu. Nanti Ahad depan bawanya lebih banyak lagi. Supaya masukan meningkat. Amin. Saya beri doanya, tapi
dibawa pulang, dihafalkan, diamalkan. Siap? Ayo dibagi. Sobirin, bantu. Ayo. Remaja bantu. Iya. Iya, ibu-ibu bagi. Bu, sambil bagi